Salam jumpa. Pada video kali ini kita akan berbicara mengenai reliabilitas omega. Oke, saya yakin banyak dari kita yang masih asing dengan yang namanya reliabilitas omega. Mengapa? Karena sering kali ketika kita melakukan uji reliabilitas ya, terutama para mahasiswa yang melakukan penelitian lalu menguji instrumennya ya, menguji reliabilitas instrumennya, seringnya adalah menggunakan reliabilitas alpha Cronbach ya. Apalagi misalnya instrumen itu adalah instrumen yang berskala Likert ya, kuesioner yang berskala Likert. Nah, itu biasanya menggunakan reliabilitas yang namanya reliabilitas alpha Cronbach. Nah, padahal sebenarnya reliabilitas alpha Cronbach ini itu kuranglah tepat untuk digunakan ya. Nah, ada beberapa alasan mengapa reliabilitas alpha Cronbach itu kurang tepat ya digunakan. Oke, jadi di sini saya memiliki syarat-syarat penggunaan alpha Cronbach. Nah, alpha Cronbach itu akan pas untuk digunakan kalau misalnya konstruk kita itu adalah konstruk yang unidimensional ya. Nah, kalau misalnya konstruk kita itu adalah konstruk yang multidimensional, maka kita tidak bisa menggunakan alpha Cronbach. Nah, seringkali kita jumpai bahwa khususnya teman-teman mahasiswa yang melakukan penelitian dengan metode kuantitatif, lalu alat ukurnya menggunakan kuesioner berskala Likert misalnya. Nah, itu biasanya uji reliabilitasnya adalah menggunakan alpha Cronbach. Tetapi kadang tidak diperhatikan bahwa apakah konstruknya itu unidimensional atau konstruknya itu multidimensional. Nah, seringkali juga justru konstruknya itu adalah konstruk multidimensional, tapi ya tetap menggunakan alpha Cronbach. Nah, ini yang keliru. Nah, lalu yang berikut, konstruk itu harus memenuhi asumsi tau equivalence ya, yaitu kondisi di mana setiap item memiliki faktor loading yang identik. Artinya setiap item harus sama kontribusinya dalam menjelaskan konstruk. Nah, ini kan sulit ya, sulit kita mendapatkan item itu, semua item itu memiliki faktor loading yang identik. Itu akan sangat sulit. Apalagi misalnya konstruknya itu adalah konstruk multidimensional, tentu saja faktor loading setiap item itu akan sangat berbeda ya, seperti itu. Nah, lalu yang berikut, data itu harus berdistribusi normal dan continuous ya. Artinya data kita itu selain normal juga harus merupakan data yang data interval. Nah, sementara selama ini kan kita menggunakan instrumen kuesioner itu yang berskala Likert. Nah, instrumen berskala Likert itu pasti bentuk datanya adalah data ordinal, bukan data interval. Oleh karena itu, kita sudah keliru menggunakan reliabilitas alpha Cronbach. Nah, jika ingin tetap menggunakan alpha Cronbach, maka data kita yang ordinal tadi harus dikonversi dulu menjadi data interval. Tetapi juga kita harus menggunakan metode-metode konversi yang benar ya. Oke, yang berikut adalah setiap item harus independen ya, sehingga errornya tidak boleh berkorelasi. Nah, jadi syarat-syarat ini itu yang harus dipenuhi sebelum kita menggunakan
uji reliabilitas menggunakan alpha Cronbach. Tetapi kalau ini tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa menggunakan alpha Cronbach. Nah, tapi kita bisa menggunakan teknik-teknik atau metode-metode reliabilitas yang lain. Nah, salah satunya adalah reliabilitas omega atau reliabilitas konstruk. Nah, reliabilitas omega atau reliabilitas konstruk ini itu biasanya digunakan setelah kita mengadakan uji validitas konstruk yang menggunakan analisis faktor. Ya, biasanya ketika menggunakan validitas konstruk, uji validitas konstruk menggunakan analisis faktor, maka selanjutnya kita bisa menggunakan uji reliabilitasnya itu dengan menggunakan reliabilitas omega, karena reliabilitas omega ini kan dia menggunakan faktor loading ya sebagai pengujinya ya, sebagai ujinya, sebagai pengujinya. Nah, di sini saya memiliki sebuah artikel yang membahas mengenai reliabilitas omega ya. Nah, jadi ini ya, jadi artikel berjudul estimasi reliabilitas pengukuran dalam pendekatan model persamaan struktural. Jadi reliabilitas omega itu digunakan penggunaan reliabilitas omega ini itu biasanya dalam pendekatan model persamaan struktural ya. Dalam model persamaan struktural. Nah, di dalamnya itu ada analisis faktor ya. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan analisis faktor ya di dalam SEM, maka kita bisa menggunakan uji reliabilitasnya itu adalah uji reliabilitas omega. Nah, ini. Jadi salah satu uji reliabilitasnya itu adalah reliabilitas konstruk atau reliabilitas omega ya. Nah, dan ini adalah rumusnya. Jadi dia menggunakan faktor loading ya untuk menghitung uji reliabilitasnya ya. Oke. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana cara kita menghitung uji reliabilitasnya ya? Nah, jadi selama ini uji reliabilitas omega ini memang pada beberapa software statistik yang terkenal ya seperti SPSS itu memang sebelum-sebelumnya itu memang tidak di dalam SPSS itu sendiri tidak ada fitur untuk, tidak ada menu untuk menguji reliabilitas omega. Nah, yang ada itu justru malah reliabilitas Cronbach ya. Nah, mungkin karena SPSS ini adalah software yang sering digunakan, lalu di SPSS itu sendiri hanya ada beberapa reliabilitas, termasuk reliabilitas alpha Cronbach ya, yang punya menu untuk menguji reliabilitasnya, maka orang lebih sering menggunakan reliabilitas alpha Cronbach. Nah, padahal seperti sudah dijelaskan di awal, harusnya ketika kita menggunakan reliabilitas alpha Cronbach ini harus memenuhi syarat-syarat seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya. Nah, apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa menggunakan reliabilitas alpha Cronbach. Kita harus menggunakan reliabilitas yang lainnya. Nah, salah satunya adalah omega ini. Nah, sekarang di SPSS itu kita sudah bisa ya menguji reliabilitas omega. Nah, tentu saja kita menggunakan ekstensi. Kita harus menginstal dulu plugin ya ke dalam SPSS. Nah, untuk plugin reliabilitas omega ini saya akan cantumkan pada kolom deskripsi ya. Nah, jadi kita perlu menginstal plugin ini ke software SPSS ya. Dengan cara ini ya, kita menggunakan menu ekstensi ya, extension, lalu
kita pilih yang utilities ini, lalu nanti ini ya, install custom dialog compatibility, lalu kita akan cari filenya ya, file plugins-nya ya. Nah, saya sudah menginstalnya di sini. Nah, lalu sekarang saya akan menguji reliabilitas Omega dari sebuah instrumen yang namanya Dead Anxiety ya. Entah itu bacanya benar atau enggak ya. Jadi instrumen Dead Anxiety. Nah, kita akan menguji reliabilitas dari instrumen ini ya, atau konstruk ini ya, konstruk Dead Anxiety. Nah, seperti biasa kita pilih Analyze, lalu kita pilih Scale ya. Lalu di sini ada pilihan Omega Alpha and all subsets reliability procedure. Kita pilih yang ini ya. Kita pilih yang menu Omega ini ya. Kita pilih. Nah, lalu nanti oke, saya pindahkan dulu ya. Saya pindahkan dulu ke semula. Nah, biasanya kan dia nanti ada di sini ya item-itemnya, di kotak sebelah kiri ya. Nah, kita harus pindahkan kotak item-item ini ke kotak sebelah kanan ya. Nah, kita pindahkan, lalu kita pilih yang reliability measure-nya itu adalah McDonald Omega yang pertama ya, McDonald Omega. Kita pilih yang pertama, lalu kemudian kita klik OK ya. Nah, lalu kita tunggu hasil outputnya. Nah, di sini saya sudah punya outputnya ya. Kita akan cari reliabilitas Omeganya. Nah, di sini terlihat reliabilitas Omeganya itu adalah 0,829. Artinya kalau kita menggunakan patokan minimumnya 0,7, maka instrumen ini atau konstruk ini sudah reliable ya, sudah reliable untuk digunakan sebagai instrumen. Nah, tetapi sebagai catatan dari saya, suatu instrumen yang reliable itu belum tentu valid ya, belum tentu valid untuk digunakan. Tetapi sebaliknya, suatu sudah tentu reliable ya untuk digunakan. Nah, di sini kita melihat bahwa ya, ini di sini dilampirkan juga analisis faktornya ya, analisis model fit ya. Nah, ini model fitnya. Kita lihat model fitnya ya. Nah, model fitnya ini untuk melihat apakah konstruk ini valid atau tidak ya, sesuai model atau tidak. Nah, kita lihat di sini p-value-nya atau taraf signifikansinya itu 0,00, sedangkan model fit yang disyaratkan itu adalah di atas 0,05 ya. Nah, itu berarti model ini tidak fit ya, atau konstruk ini tidak fit. Artinya konstruk ini tidak valid atau belum valid untuk dijadikan sebagai instrumen yang mengukur dead anxiety ya, mengukur dead anxiety. Walaupun memang dia reliable ya, untuk digunakan, tetapi dia tidak valid untuk digunakan sebagai instrumen dead anxiety. Nah, mungkin ilustrasinya seperti ini ya, saya contohkan ilustrasinya seperti ini. Nah, ini kan ada dua buah timbangan ya. Ada dua buah timbangan, satu adalah timbangan untuk mengukur berat badan, sedangkan satu adalah timbangan untuk mengukur berat beras ya. Timbangan beras untuk mengukur berat beras. Nah, ini kan adalah dua timbangan yang berbeda. Nah, kita bisa saja mengukur berat badan kita di timbangan untuk mengukur beras ya. Karena dua-dua alat ukur ini ya, itu memang mengukur berat. Walaupun yang satu mengukur berat badan, yang satu mengukur berat beras. Kita bisa saja gunakan alat timbangan beras ini untuk mengukur berat badan kita ya. Misalnya kita ukur hari ini beratnya 54, besok kita ukur lagi di timbangan beras, hasilnya juga 54, tetap konsisten ya. Artinya reliable ya. Jadi reliable itu berhubungan dengan konsistensi pengukuran, sedangkan validitas itu menyangkut keakuratan pengukuran. Nah,
Oke, jadi misalnya kita mengukur hari ini di timbangan beras ini, kita mengukur hari ini berat badan kita 54. Besoknya kita ukur lagi berat badannya juga tetap 54. Artinya dia reliable mengukur, konsisten mengukur, tetapi tidak valid. Nah, mengapa tidak valid? Karena kita mengukur di alat ukur yang salah. Kita mengukur di alat ukur timbangan beras, bukan timbangan berat badan, sehingga tidak valid. Jadi walaupun dia reliable, tidak valid. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan ini, maka itu berarti ya alat ukur death anxiety atau instrumen death anxiety itu memang reliable ya, konsisten ya. Jadi alat ukur ini kalau kita mau mengukur death anxiety seseorang ya, misalnya kita ukur hari ini lalu kita ukur lagi besoknya, mungkin hasilnya konsisten ya, hasilnya sama, tetapi dia tidak valid ya, dia tidak valid untuk mengukur death anxiety. Bisa saja justru item-item di dalamnya atau konstruk itu justru bukan mengukur death anxiety, tapi mengukur hal yang lain. Oke? Nah, saya kira seperti itu ya video saya kali ini. Semoga video saya kali ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.